Halo, jumpa lagi dengan Mbak Nei di sini. Pada video kali ini, Mbak Nei akan memperkenalkan kalian mesin plastik injeksi yang ada di Polman Astra. Mesin yang akan kita pakai yaitu mesin buat jin 160. 160 itu bukan berat dari mesinnya ya, tapi kapasitas dari mesin itu sendiri. Oke, pada umumnya mesin plastik injeksi itu terdiri dari 3 unit utama. Yang pertama adalah clamping unit, kemudian injection unit, dan mold system. Sebenarnya yang ada di mesin itu hanya 2, injection dan clamping. Mold itu sebenarnya bisa kita lepas dan pasang. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya lagi tentang clamping unit, injection unit, dan mold system akan Mbak Nei jelaskan di kesempatan berikutnya. Sebelum Mbak Nei jelaskan lebih lanjut untuk cara menyalakan mesinnya, yang harus kita ingat adalah kalian atau kita semua harus hati-hati ya ketika mengoperasikan mesin, karena mesin ini punya kekuatan clamping yang sangat tinggi dan bisa menghasilkan panas yang tinggi juga. Untuk menyalakan mesin, pertama kali kita harus menyalakan MCB utamanya. Posisinya ada di sini ya. Nah, cara buka pintunya nanti kita tekan, ada di sini ada tulisan push, ini kita tekan dan kita tarik. Ini MCB utamanya sekarang sudah dalam keadaan nyala. Biasanya kalau kita pertama kali menyalakan mesin di awal minggu, posisi MCB ini akan ada di tengah. Kalau misalkan posisi tombolnya ini ada di tengah, tolong diturunkan dulu sampai bunyi klek baru dinaikkan ke atas ya. Tapi kalau misalkan posisinya sudah di bawah, tinggal langsung dinaikkan ke atas saja. Setelah MCB-nya sudah kita nyalakan, selanjutnya kita menyalakan main source-nya. Kita nyalakan, ada indikator lampunya menyala. Begitu kita menyalakan main source-nya, maka mesin ini pertama kali yang akan dilakukan adalah melakukan lubrikasi secara otomatis. Karena dia menggunakan tugel untuk clampingnya, jadi lubrikasi sangat penting. Nanti lubrikasi ini akan mati dengan sendirinya. Sebelum kita menyalakan mesin, pastikan sistem lubrikasinya oke. Yang harus kita cek adalah level oli di sini. Dan level grease di sini. Selanjutnya kita rilis emergency stop. Nanti dia akan melakukan lubrikasi. Setelah lubrikasinya selesai, ditandai dengan matinya lampu di tombol lubrikasi, kita nyalakan mesinnya. Pertama motornya, kemudian motoran, kemudian jangan lupa untuk pertama kali kita nyalakan mode adjust. Apa fungsi dari mode adjust? Mode adjust ini berfungsi untuk mengaktifkan mode setup pada mesin. Kalau kita lihat di sini, mode pada mesin yang ada di sini terbaca hanya ada manual, semi auto, dan auto. Untuk mengaktifkan mode setup, kita harus mengaktifkan mode adjust. Kemudian tombol-tombol yang lain kita bisa lihat di sini ada mode open dan mode close. Ini berfungsi untuk menggerakkan mode-nya. Kemudian ada eject backward dan forward, ini untuk menggerakkan ejektornya secara manual. Kemudian ada lagi untuk menggerakkan nozzle maju dan mundur. Kemudian menggerakkan proses injeksi, ini untuk injeksi untuk subback. Kemudian ini untuk melakukan proses charging. Jadi tombol-tombol ini bisa kita operasikan secara manual. Ini adalah monitor utama pada mesin. Di sini nanti semua info bisa kita lihat. Pertama dari paling atas adalah info untuk suhu.
suhu yang paling atas ini nanti untuk menunjukkan suhu aktual yang ada di heater barrel. Kemudian ini adalah suhu settingan. Kemudian di sini juga terbaca mode apa yang sedang terjadi. Kita sekarang pakainya mode manual. Kemudian nanti kalau mesinnya bergerak, di step ini nanti akan ada tulisan mesin itu sedang bergerak apa, apakah dia mode close, mode open, dan sebagainya. Kemudian ini posisi mode-nya sekarang ada di titik sekian, posisi injeksi, posisi ejector, semuanya ada di sini. Kemudian yang ke bawah ini akan menunjukkan waktu aktual yang sedang terjadi pada mesin ketika sedang proses. Ini adalah tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk menginput parameter-parameter mesin. Selanjutnya kita akan setting heater. Cara setting heater, kita tekan tombol ini, temperatur. Maka nanti akan ada monitor heater. Cara settingnya kita geser dengan tombol panah ini. Jadi heater yang paling belakang ini menandakan heater dari feed zone. Nanti kita urut aja sampai yang nozzle. Sesuaikan saja heaternya dengan material yang akan kita pakai. Cara inputnya, masukkan angkanya, kemudian jangan lupa enter. Begitupun seterusnya. Next, sekarang kita ke setting injeksi. Jadi untuk memasukkan parameter-parameter injeksi yang akan kita gunakan untuk proses, kita tekan tombol injeksi di sini. Nah, di layar ini nanti kita bisa setting apa saja. Kita bisa setting pressure, speed, posisi, dan time injeksi. Jadi bisa dibaca di sini. Kemudian pressure, speed, time holding, kemudian cooling time, suck back-nya kita mau on off kan bisa di sini. Kemudian ini suck back-nya nanti berapa, dan chargingnya kita bisa setting di sini. Ya, jadi bisa dibaca di sini. Kita mau settingnya apa itu di monitor yang injeksi. Kemudian kalau kita mau setting ejector, kita tekan yang ini, tombol ejector atau air. Maka akan muncul layar seperti ini. Kita di sini bisa setting apa saja. Yang bisa kita setting adalah pertama ini, kita mau berapa kali melakukan proses ejeksi. Kalau di sini 2, berarti nanti dia akan terjadi 2 kali per proses. Kemudian ini nanti bisa kita on off kan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, untuk panjang pendeknya ejektornya keluar berapa, kita settingnya di sini. Ini kan bentuknya maju ya, berarti ini untuk setting maju, kemudian ini untuk setting mundur. Nah, untuk settingnya sama seperti yang tadi, cuman bedanya kalau ejektor kita harus settingnya dari mulai ejektor forward 2, jadi tidak bisa dari ejektor forward 1. Contoh misalkan ini 0, ini 0. Kita misalkan mau setting yang ejector forward 2 dulu, 20. Enter, dia pasti akan keluar data error. Ya, kita enter lagi, kita ke ejector forward 1 dulu yang forward 2 dulu yang kita setting, misalkan 40. Enter, baru kita setting yang ejector forward 1. Enter, jangan lupa enter. Itu untuk setting ejector. Kemudian fun time ini. Nah, di sini kita bisa setting mode apa yang ingin kita pakai. Ya, di sini ada pull shock, kemudian ada feed shock, ada pull feed, ada fitness bed. Jadi kita bisa pilih kita mau pakai mode seperti apa. Itu bisa disesuaikan dengan produk kita, bagaimana materialnya apa. Kemudian di sini juga kita bisa setting waktu-waktu kapan dia akan alarm. Seperti itu. Kemudian ada lagi di sini CL atau STD. Ini untuk setting apa? Ini untuk setting gerakan dari injection unitnya atau lebih ke gerakan dari nozzle-nya. Jadi kalau ini posisinya on, maka setelah proses injeksi selesai, nozzle kalian nanti dia akan mundur. Tapi kalau ini kita setting off, maka nanti posisi nozzle-nya akan tetap di depan atau menempel dengan mold. Itu adalah beberapa settingan yang bisa kalian lakukan sebelum melakukan proses injeksi pada mesin Huajin 160 ton. Setelah kita setting suhu di layar temperatur, jangan lupa untuk menyalakan heaternya ya, dengan cara menekan tombol heater yang ada di paling bawah.
Untuk memastikan apakah heater pada mesin menyala atau tidak, kita bisa cek pada ampere meter yang dimiliki oleh heater. Sambil kita menunggu heaternya tercapai sesuai dengan yang kita setting, kita bisa setting unit injeksi. Pada unit injeksi ada limit switch yang harus kita setting. Jadi limit switch ini nanti berfungsi untuk mengatur pergerakan dari cepat lambatnya si unit injeksi ketika maju ataupun mundur. Ada 3 limit switch yang akan kita setting, yaitu limit switch di sini tidak ada nomornya, jadi kita sebutnya limit switch belakang, tengah, dan depan. Limit switch paling belakang ini berfungsi untuk menjadi titik terakhir berhentinya injection unit. Kemudian untuk yang tengah ini sebagai inching ketika maju injection unit. Kemudian yang paling depan ini menandakan posisi injection unit ketika high pressure. Cara setting limit switch-nya, pertama kita majukan dulu nozzle-nya sampai menyentuh mold dengan menekan tombol nozzle forward. Setelah nozzle menyentuh mold, kita setting limit switch-nya sampai menyala. Untuk menyala pertama kali ya, langsung kita kencangkan. Setelah selesai setting unit injeksi, selanjutnya kita melakukan setting pada clamping. Untuk setting pada clamping unit, karena mesin ini sudah semi otomatis, pertama kalau kita mau setting, kita buka dulu moldnya sampai dia mentok ke belakang dengan cara menekan tombol mold open. Baru setelah itu kita tekan tombol auto mold adjust. Alarm tadi itu menunjukkan bahwa proses setting clamping sudah selesai. Tapi mohon setiap kali ada alarm berbunyi, tolong kalian baca tulisannya di sini. Ada alarm apa, baru nanti menyentuh tombol reset. Setelah suhunya tercapai, selanjutnya kita akan melakukan cek pada material dengan cara menginjeksikan material di luar moldnya dulu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memastikan biji plastiknya masuk ke dalam injection unit, atau lebih tepatnya masuk ke dalam barel dengan cara di sini ada 2 slider. Ini harus kita buka. Jadi material biji plastik dari atas bisa turun. Kemudian yang kedua adalah slider di bawah sini. Itu juga harus kita buka. Jadi nanti materialnya biji plastiknya bisa turun ke barel. Pastikan angka di charging position ini terisi ya sebelum kita melakukan proses charging manual dengan cara menekan tombol feeding. Ini adalah indikator yang nanti bisa menunjukkan posisi dari skru ketika proses charging ataupun proses injeksi. Setelah proses charging selesai, selanjutnya kita akan melakukan proses injeksi manual dengan cara menekan tombol injeksi sampai selesai ya. Jadi tombol injeksi ini harus ditekan secara terus-menerus. Setelah kita tahu bahwa materialnya sudah leleh, jangan lupa untuk membersihkan material yang tadi sudah keluar ya. Setelah kalian selesai melakukan setting injeksi, kemudian selesai juga melakukan auto mode adjust, sudah cek materialnya dan semua settingannya sudah oke, baru kalian bisa melakukan proses cetak ke dalam mold.
Pada mesin ini, mode manual tidak bisa digunakan untuk melakukan proses cetak plastik. Jadi kalau kita mau melakukan proses cetak plastik, kita bisa menggunakan mode semi auto ataupun auto. Kalau kita mau menggunakan untuk pertama kali, karena untuk trial error, kita bisa memilih mode semi auto. Untuk mengaktifkan mode semi auto, jangan lupa untuk mematikan tombol mode adjust. Tekan tombol semi auto. Kemudian untuk mengaktifkannya mudah, kita tinggal membuka lalu menutup kembali safety door. Setelah kalian menemukan parameter yang paling oke dan mendapatkan produk yang oke, apabila kalian ingin melakukan mass pro, kalian bisa menggunakan mode auto dengan cara menekan tombol auto. Setelah kalian menekan tombol auto, sama cara mengaktifkannya, yaitu dengan cara membuka kemudian menutup kembali pintu safety door. Ketika terjadi masalah di tengah-tengah proses pada saat kita menggunakan mode semi auto ataupun mode manual, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita buka pintunya, maka nanti otomatis mesin akan berhenti. Setelah itu kita pindahkan modenya ke mode manual, baru kita selesaikan masalahnya. Kalau kita sudah selesaikan masalahnya, baru kita bisa lanjut lagi untuk proses di mode semi auto ataupun di mode auto. Setelah kita selesai menggunakan mesin atau selesai praktek, jangan lupa untuk cleaning ya. Proses cleaning yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus melakukan auto clean pada barel. Jadi pastikan di dalam barel tidak ada material dan posisi skrunya di depan. Kemudian kita juga harus membersihkan moldnya dan melapisinya dengan green oil supaya moldnya tidak berkarat. Baru kalau sudah selesai semua, kita matikan mesinnya, kemudian cleaning area sampai kembali bersih seperti semula. Begitu proses auto clean selesai, kita bisa lihat bahwa posisi injeksi ada di belakang. Berarti ini posisi skrunya ada di belakang. Oleh karena itu harus kita injeksikan sampai posisi skrunya di depan dengan cara menekan tombol injeksi. Setelah moldnya kita lapisi dengan green oil, selanjutnya moldnya kita tutup, tapi jangan sampai rapat, jadi masih ada space antara core dan cavity. Setelah cleaningnya selesai, kita matikan heater, kemudian motor, kemudian power source, dan MCB yang ada di dalam sini. Ya, dan jangan lupa untuk menekan tombol emergency stop. Demikian tadi adalah penjelasan cara menyalakan sampai proses menggunakan mesin sampai mematikan mesin. Cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.